Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Anggito Ramadan dengan NPM B1A021344 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. Dalam pembahasan pada kali ini, saya mengangkat tema yaitu mengenai sistem pembuktian dan kekuatan pembuktian. Saya mengambil tema dari buku referensi yaitu Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pembuktian dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH. Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan penyajian alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh majelis hakim. Kemudian, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh jaksa penuntut umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutannya atau requisitoir. Lalu, penasihat hukum menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam nota pembelaan atau pledoi, dan selanjutnya akan dibahas oleh majelis hakim dalam putusan akhir atau vonis yang dijatuhkan. Definisi hukum pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tujuan pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ada 4 sistem pembuktian, yaitu yang pertama, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif atau positif Wetterlich-Bevich Theory. Lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian yang bergantung pada keyakinan hakim. Dalam sistem ini, keputusan penghukuman terhadap terdakwa tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan subjektif hakim, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum. Prinsip dasarnya adalah terdakwa hanya dapat dihukum apabila dakwaan terhadapnya terbukti benar melalui cara dan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. Berbeda dengan sistem pembuktian yang bertumpu pada keyakinan hakim atau conviction in time, sistem ini sepenuhnya mengandalkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Keyakinan hakim tidak menjadi faktor dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hakim harus mematuhi ketentuan objektif terkait alat bukti dan prosedur yang diatur undang-undang
tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau hati nuraninya. Jika syarat-syarat dan ketentuan pembuktian telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, maka itu sudah cukup untuk memutuskan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam praktiknya, sistem ini mengharuskan hakim untuk mengesampingkan faktor subjektif termasuk keyakinannya sendiri dan hanya berfokus pada nilai pembuktian yang objektif. Setelah proses pembuktian selesai dan terbukti sesuai dengan alat bukti yang sah, hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hasil tersebut berdasarkan nuraninya. Sistem ini memastikan proses peradilan tetap objektif dan terlepas dari pengaruh pribadi hakim. Kelebihan utama dari sistem ini adalah tuntutan kepada hakim untuk menemukan kebenaran dengan mematuhi tata cara pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Alat bukti yang sah memiliki peran utama dalam menentukan keputusan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk jenis alat bukti, cara penggunaannya, serta kekuatan hukum alat bukti tersebut. Dengan demikian, meskipun hakim secara pribadi merasa terdakwa tidak bersalah, jika alat bukti menunjukkan sebaliknya, hakim tetap harus menyatakan terdakwa bersalah. Menurut De Simon, sistem ini bertujuan menghilangkan pengaruh subjektivitas hakim dan memastikan bahwa hakim mematuhi aturan pembuktian secara ketat. Teori ini dikenal juga sebagai teori pembuktian formal dan banyak diterapkan di Eropa pada masa berlakunya sistem insitorial dalam hukum acara pidana. 2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau conviction in time merupakan kebalikan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Jika pada sistem pembuktian positif, keyakinan hakim tidak menjadi faktor dalam menentukan kesalahan terdakwa, maka dalam sistem conviction in time, keputusan sepenuhnya didasarkan pada keyakinan pribadi hakim yang berasal dari hati nuraninya. Dalam sistem ini, keyakinan hakim berperan utama untuk menetapkan apakah terdakwa bersalah atau atas perbuatannya yang didakwakan, terlepas dari keberadaan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini muncul dari pemikiran bahwa alat bukti saja, termasuk pengakuan terdakwa, tidak selalu dapat diandalkan untuk memastikan kebenaran. Pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tidak menjamin bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan pribadi hakim sebagai dasar utama dalam memutuskan perkara. Dengan pendekatan ini, hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa harus bergantung pada alat bukti yang telah ditentukan secara formal oleh undang-undang. Menurut Wirjono Projodikoro, sistem ini pernah digunakan di Indonesia pada masa lalu, khususnya di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Dalam sistem ini, hakim memiliki kebebasan penuh untuk menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk hal-hal yang bersifat intuitif atau bahkan keterangan yang tidak konvensional, seperti medium atau perantara. Praktik peradilan juri di Prancis juga pernah menggunakan metode ini yang seringkali menghasilkan putusan-putusan bebas yang dinilai aneh atau kontroversial. Meski begitu, dalam praktik modern, unsur-unsur seperti pemeriksaan saksi, pengambilan sumpah, dan pembacaan berkas perkara tetap diatur dalam hukum acara pidana dan dapat ditemukan dalam sistem yang berbasis keyakinan hakim ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki kebebasan berdasarkan keyakinannya, prosedur tertentu tetap menjadi bagian dari proses peradilan. Yang ketiga, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
atau la conviction raisonning. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak semata-mata bersifat subjektif tanpa alasan yang jelas, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal. Meskipun keyakinan hakim tetap menjadi elemen penting dalam menentukan kesalahan terdakwa, perannya dibatasi dengan keharusan memberikan penjelasan rasional yang mendukung keyakinan tersebut. Berbeda dengan sistem conviction in time yang memberi hakim kebebasan penuh. Dalam conviction reasoning, hakim harus mendasari keyakinannya pada alasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini adalah solusi jalan tengah di mana hakim dapat menyatakan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut harus didukung bukti-bukti yang sah dan dijelaskan secara logis. Dengan demikian, keputusan hakim harus mengacu pada reasoning yang masuk akal serta berlandaskan peraturan atau prinsip pembuktian tertentu. Oleh karena itu, sistem ini dikenal juga sebagai pembuktian bebas, karena hakim memiliki kebebasan untuk menentukan dasar keyakinannya, asalkan alasannya dapat diterima secara logis. Teori ini terbagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama, keyakinan hakim atas alasan yang logis. Hakim memulai dari keyakinannya sendiri yang dihasilkan dari analisis bukti, tanpa harus sepenuhnya mengacu pada undang-undang, tetapi dengan tetap berpedoman pada ilmu pengetahuan dan pertimbangan pribadi. Kedua, pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hakim harus berpegang pada aturan undang-undang yang tegas dan pembuktian yang dibatasi oleh ketentuan formal. Dalam pendekatan ini, keyakinan hakim hanya dapat membentuk berdasarkan alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang. Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan, yaitu mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar untuk menghukum terdakwa. Namun, perbedaannya terletak pada asal keyakinan tersebut. Pada pendekatan pertama, keyakinan hakim berasal dari logika dan pertimbangan pribadinya, tanpa bergantung sepenuhnya pada undang-undang. Sebaliknya, pada pendekatan kedua, keyakinan hakim harus bersumber dari alat bukti sah yang sesuai dengan undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP. Pasal 83 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah yang membangun keyakinan hakim bahwa tindak pidananya memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Hal ini serupa dengan pasal 294 ayat 1 HIR dan pasal 338 NND SVV yang menegaskan bahwa keyakinan hakim hanya boleh didasarkan pada isi alat bukti yang sah. Penjelasan pada pasal 183 KUHP juga menekankan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, serta mencegah penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Menurut Simmons, menambahkan bahwa teori pembuktian seperti ini dimaksudkan untuk melindungi terdakwa, bukan untuk menghukum seseorang tanpa dasar yang sah. Menurut Wirjono Projo Dikoro, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif layak dipertahankan karena 1. Hakim harus memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman. Yang kedua, adanya aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, bermanfaat untuk memberikan patokan-patokan yang jelas dalam proses peradilan. Sistem ini menggabungkan elemen objektivitas melalui alat bukti yang sah dengan fleksibilitas logis dalam membangun keyakinan hakim, menciptakan keseimbangan antara ketaatan pada hukum dan kebebasan penilaian hakim. Yang keempat,
Pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau Negative Wetterlichstelsel. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau conviction in time. Sistem ini menawarkan keseimbangan antara dua pendekatan yang bertolak belakang tersebut. Dalam sistem ini, penggabungan kedua teori menghasilkan sebuah mekanisme pembuktian yang mengharuskan kesalahan terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan konsep ini, untuk menyatakan terdakwa bersalah, tidak cukup hanya mengandalkan keyakinan hakim atau semata-mata menggunakan alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika kesalahan yang didakwakan dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang kemudian didukung oleh keyakinan hakim atas hasil pembuktian tersebut. Dua elemen utama dalam sistem ini adalah: yang pertama, pembuktian harus dilakukan sesuai cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang kedua, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, keyakinan hakim tetap menjadi komponen dominan dalam menentukan kesalahan terdakwa. Meskipun kesalahan terdakwa telah dibuktikan sesuai aturan dan menggunakan alat bukti sah, hakim masih dapat memutuskan untuk tidak mempertimbangkannya jika ia tidak yakin atas kesalahan tersebut. Dalam praktiknya, hal ini dapat menjadi kelemahan sistem karena memungkinkan seseorang hakim yang tidak memiliki integritas untuk memutuskan secara tidak adil. Misalnya, dengan membebaskan terdakwa demi kepentingan pribadi atau imbalan materi. Sebagai contoh, meskipun kesalahan terdakwa terbukti secara sah, jika hakim tidak yakin atas kebenaran hasil pembuktian tersebut, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Kondisi ini menciptakan peluang bagi hakim yang tidak jujur untuk memanfaatkan sistem ini demi keuntungan pribadi dengan menyatakan ketidakyakinannya meskipun bukti telah cukup kuat. Kelemahan ini menunjukkan bahwa dalam sistem ini unsur keyakinan hakim sering kali memiliki peran yang lebih besar daripada alat bukti yang sah, terutama jika digunakan secara tidak hati-hati. Kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang terdapat pada KUHP. Di dalam KUHP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti di luar KUHP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana yang urut-urutan alat bukti itu sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan saksi, 2 ada keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, dan 5 keterangan terdakwa. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga di persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian
dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai berikut. Yang pertama, ada keterangan saksi. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit, pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1585 ayat 1 KUHP memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa, dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua pada pasal 184 KUHP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi. Ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan, esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 1 angka 28 KUHP. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal 186 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan, dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam berita acara penyidikan. Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural, bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini, keterangan ahli diberikan baik jikalau pada berita acara pemeriksaan penyidik belum ada permintaan keterangan ahli, ataupun bila hakim ketua di sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani
perkara, serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif. Yang ketiga, surat. Surat sebagai alat bukti yang sah merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh pasal 187 KUHP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi daripadanya. Yang D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati atas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. 4. Petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHP. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti, petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Bukti petunjuk cukup penting eksistensinya, dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI. Yang kelima, keterangan terdakwa. KUHP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Dalam pasal 184 butir E dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang maupun di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan ia alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di bidang pengadilan. Selain itu juga, secara teoretik, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya
salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya, walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung oleh dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Baiklah, demikian pembahasan mengenai sistem pembuktian dan kekuatan pembuktian. Terima kasih kepada Zabrina Zahara yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video ini, yang dimana tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari hukum pembuktian yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Asep Suherman, SHMH. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat.